dan jaringan. Perkenalkan, saya Naira Mulia Syarah. Saya Madinah Munawara. Saya Fikriya Azahra. Saya Baiki Hajara Syafa. Saya Sabrina Melia. Saya Raisa Taskira. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan juga firmware pengguna komputer yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Dua, komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware, perangkat keras, yang terdiri dari CPU, Central Processing Unit, dan juga RAM, hard disk, dan SSD. Dan yang ketiga, monitor, keyboard, mouse, dan printer. Dan yang keempat adalah software, perangkat lunak, terdiri dari sistem operasi, Windows, Linux, dan juga MacOS. Dan juga ada aplikasi Microsoft Word, yang terdiri dari Microsoft Word, Google Chrome, dan lain-lain, serta brainware. Orang yang mengoperasikan komputer misalnya pengguna, dan juga programmer atau teknisi. B. Jaringan komputer. 1. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan dapat saling bertukar data, informasi. Yang kedua, manfaat jaringan komputer. Antara lain dapat digunakan untuk berbagi data atau informasi. Dapat juga digunakan untuk berbagi sumber daya melalui printer, internet, dan lain-lain. Komunikasi menjadi lebih cepat dengan menggunakan media email, chatting, atau video call. Dan yang terakhir, efisiensi biaya dan waktu. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada local area network atau jaringan lokal, misalnya di sekolah atau di rumah. Yang kedua, ada metropolitan area network, yaitu jaringan dalam satu kota. Dan yang ketiga ada wide area network atau jaringan luas seperti internet. 4. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Topologi bus, 1 kabel utama sebagai penghubung. 2. Topologi star, semua komputer berhubung ke satu titik pusat atau switch or hub. Topologi ring, komputer membentuk lingkaran. 4. Topologi X, setiap komputer saling terhubung satu sama lain. C. Perangkat jaringan komputer, beberapa perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan, antara lain 1. Router, menghubungkan jaringan lokal ke internet. Switch or hub, penghubung antara komputer dalam jaringan local area network. Modem, menghubungkan komputer ke internet melalui ISP. Access point, perangkat yang memberikan koneksi Wi-Fi. C. Keseimbangan jaringan komputer. Beberapa ancaman dan cara melindunginya. Ada beberapa ancaman, diantaranya adalah virus, malware, perantasan atau hacking, dan phishing. Dan ada beberapa cara untuk menyelamatkannya. Diantaranya adalah menggunakan antivirus, firewall, dan password yang kuat. Dan yang terakhir adalah enkripsi data. E. Internet dan intranet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia. Sedangkan intranet adalah jaringan privat dalam suatu organisasi dan perusahaan. F. Etika dalam penggunaan jaringan. 1. Tidak menyebarkan berita hoax atau palsu. 2. Tidak memberantas atau membobol data. 3. Menghargai privasi orang lain. 4. Menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. 1. Dalam mata pelajaran informatika SMP, analisis data biasanya masuk dalam bagian pengolahan data dan mengandung langkah-langkah seperti 1. Pengertian analisis data, proses memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, mendukung, mengambil keputusan, atau membuat kesimpulan. Ba. Langkah umum. 1. Mengumpulkan data, mengambil data dari hasil observasi, survei, atau kejahatan. 2. Mengumpulkan data, membuat kategori atau klasifikasi. 3. Menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. 4. Menafsirkan data, menarik kesimpulan berdasarkan data yang ditampilkan. 5. Mengomunikasikan hasil, menyampaikan hasil analisis kepada orang lain, misal lewat laporan atau grafik. Contoh sederhananya, jika kamu melakukan survei, pelajaran berapa banyak siswa yang menyukai pelajaran tertentu, dan
kamu dapat lakukan pertama adalah mengumpulkan data jawaban siswa. 2. Menghitung jumlah siswa per pelajaran. 3. Buat grafik batang. 4. Simpulkan pelajaran yang paling disukai. Yang kedua, dalam konteks Excel dan spreadsheet. Yang pertama, menganalisis data bisa dilakukan dengan fungsi SUM, average, max, dan min. Dan juga filter dan sort, serta membuat pivot table dan visualisasi dengan